Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Dipersembahkan oleh Panelis kita hari ini. Membayangkan bagaimana dulu masuk Jakarta, orang ini seranjang, kalau ada yang nendang pasti ada yang jatuh. Mbak Yuni kan sampai di titik dari gang kecil, dari rumah petak ke Istora gitu ya. Dan kemudian 7 tahun lalu itu ada WhatsApp dari Bunda, dan dia mau konser. Pertama saya menikah itu saya kaget, kok kayak gini gitu. Mungkin sih kalau orang lain udah bunuh diri kali ya. Tapi itu tidak saya lakukan, saya melanjutkan hidup, terus kaset saya meledak gitu. Halo, apa kabar pemirsa? Jumpa lagi bersama saya Yohana Margareta dalam program spesial Metro TV Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dan terima kasih kepada pemirsa yang sudah setia menonton Q&A setiap hari Minggu. Seperti biasa, saya akan menghadirkan bintang tamu yang spesial malam ini, dan tak lupa ada juga panelis yang setia bersama saya. Langsung saja kita akan lihat siapa panelis kita malam hari ini. Tepuk tangan untuk Kang Maman, ada Mas Indu, dan ada Mas Dandi Lasaido. Nah, ngomong-ngomong, satu kata untuk menggambarkan bintang tamu hari ini tuh siapa, Kang Maman? Cluenya? Condor Heroes. Return of the Condor Heroes. Ya. Mas Indu? Kecantikan yang abadi. Kecantikan abadi. Mas Dandi? Everlasting. Everlasting. Kali ini sosoknya luar biasa sekali. Ia adalah sosok legenda penyanyi tanah air. Dia juga seorang diva. Usia boleh bertambah tapi pesona, semangat dan karyanya tak pernah pudar. Ia adalah simbol keteguhan seorang perempuan Indonesia. Seorang diva yang tak hanya bersuara emas tapi juga berhati mulia. Di balik sorot lampu dan gemerlap panggung, ia adalah sosok yang terus menyala. Bukan hanya sebagai penyanyi legendaris tapi juga sebagai perempuan multi talenta. Langsung saja kita sambut bintang tamu Q&A malam ini, sang diva yang tetap menyala, Yuni Shara. Tepuk tangan untuk Yuni Shara. Terima kasih. Yuni, apa kabar? Alhamdulillah baik. Seperti biasa, jangan duduk dulu. Aku sebagai perempuan pasti penasaran, skincare-nya apa sih Mbak? Bisa awet muda, kecantikan yang abadi. Saya setuju dengan Mas Indu tadi. Biasa aja deh kayaknya. Enggak, please. Iya bener. Aku pengen awet muda kayak. Cleanser, terus udah gitu serum sama yang buat tidur aja udah. Oh my God, habis ini kita bicara di balik layar ya Mbak ya, Tapi rahasianya. aku risih deh kamu ngomong aku diva gitu. Kenapa risih? You are a diva, right? Menurutku diva itu adalah sebutan yang orang-orang yang menyebut dia pantas atau layak atau tidak disebut diva. Tepuk tangan buat Mbak Yuni. Makasih. Oke Mbak, kita langsung saja ngobrol dengan Mbak Yuni ya, luar biasa. Apa yang ada dalam benak Mbak Yuni ketika 35 tahun berkarya, sudah 53 tahun menjalani kehidupan? Ya biasa, saya harus menerima semuanya itu. Maksudnya kadang-kadang kan ada orang yang nggak acceptan dengan kondisi-kondisi, karena perempuan itu kan ada perubahan-perubahan, mulai hormonal, mulai dari physically, yang mulai aging, yang mulai kerutan, uban dan lain-lain, secara emosional karena usia segitu itu kan ada titik terendah perempuan kadang-kadang di situ saat mengalami menopause dan lain-lain itu. Nah itu tergantung dia memanage dirinya bisa melalui itu untuk menjadi perempuan tetap tegar, tetap menarik, tetap bisa menjalankan rutinitasnya seperti biasanya gitu. Saya pekerjaannya masih ada di panggung, terus saya masih berhubungan dengan manusia yang banyak, kemudian saya masih bergelut di dunia pendidikan bersama guru dan anak-anak juga gitu. Jadi masih banyak berita-berita tentang seorang Yuni Sharanya itu sendiri. Nama saya kebetulan terakhir Wahyu Standing Budi. Kalau Wahyu Standing Budi itu ya sosoknya ya perempuan biasa, ibu rumah tangga yang senangnya di dapur, senangannya ngurusin tanaman dengan berbagai macam hal-hal yang di rumah gitu. Yang saya sangat senengin, saya sangat
cintai kegiatan-kegiatan itu yang menurut mungkin juga banyak orang, masa sih lu masih ngosek kamar mandi, masa sih lu masih cuci piring, ya itu Ngosek kamar mandi, serius? iya. Jadi di kamar mandi saya itu ada sikat yang mulai panjang, yang pendek, terus udah gitu setiap mandi tuh saya pasti kan ada kaca tuh, saya pasti udah langsung elap gitu, secara otomatis. Itu masalah kebiasaan sih. Kan Mbak Yuni sering menang di festival-festival, tapi sayangnya memang album-album Mbak Yuni sebelumnya itu tidak meledak, tapi tetap terus berkarya sampai saat ini. Apa sih Mbak tipsnya untuk tetap pada pendirian menjadi musisi di tengah tantangan album-albumnya itu sempat juga tidak meledak? Dari awal nyanyi saya menyanyikan lagu baru, kebetulan albumnya itu ciptaan saya sendiri. Jadi di saat saya SMA itu judul albumnya memang ciptaan saya sendiri. Saya rekaman di Billboard. Di Billboard itu arrangernya tuh ada Erwin Gutawa, Indra Lesmana. Jadi yang kebetulan di Billboard tuh semuanya tuh hampir kayak jazz semua gitu, musisi-musisinya seperti itu. Dan saya kebetulan penyanyi yang dari Batu, SMA, terus ditawarin rekaman sampai setelah menang Bintang Radio TV, saya dicari lah itu. Rumah saya di gang, dicari untuk rekaman di Billboard. Nah di Billboard itu musisinya segede-gede gitu. Saya masih pakai baju SMA. Lagu itu, album lagu baru. Setelah lagu baru mungkin nggak banyak ya responnya. Respon banyak enggaknya itu karena bergantung saat itu jumlah kopi berapa kopi yang terjual. Tapi setelah tahun 91, saya rekaman pertama tahun 90 di album sendiri. 91 itu produser saya mau coba dong di luar negeri ini lagi musim lagu lama tapi dibikin ulang. Namanya Recycle waktu itu. Recycle, saya disuruh nyobain lagu Hilang Permataku, ciptaan Isarianto. Saya nyanyi aja, karena disuruh nyanyi aja udah senang. Dan nggak pernah kepikiran jadi penyanyi ya saya. Jadi saya nyanyi dan terus mulai ada yang manggil Yuni Syara. Karena saya nggak tahu kok pada manggil nih, kenapa nih gitu. Oh ternyata lagu Hilang Permataku itu mulai naik, mulai banyak orang tahu dan gitu. Terus saya sendiri agak telat lihat video klipnya. Setelah itu udah dicoba lagi nyanyi lagu baru. Kurang jalan lagi, saya dikasih lagi lagu lama, ada surat undangan. Dikasih lagu baru lagi kurang jalan, akhirnya saya diterusin nyanyi lagu lama lagi. Saya diejek-ejek nyanyi lagu, alah cuman bisa nyanyi lagu lama, lagu bekas gitu apa segala macam. Itu hantaman yang dilakukan oleh pers gitu, yang di framing pers, yang ditahu. Saya berpikir susah loh nyanyi lagu lama. Lagu itu sudah populer, tapi saya harus mempopulerkan lagu yang sudah pernah populer gitu loh. Jadi gimana saya bawainnya gitu loh. Akhirnya saya nggak pernah dengerin lagu aslinya. Jadi operator yang saya suruh nyanyi. Terus kemudian dengan cara Yuni. Dengan caranya nyanyi oh mas gitu. Nyanyi oh mas lagu itu aku ikutin gitu. Itu cara saya supaya saya tidak terlalu ikut dengan penyanyi aslinya. Nah setelah itu saya nyanyi lagu lama. Terus kemudian pindah ke label lain. Ada lagu Mengapa Tiada Maaf. Itu kebetulan juga mendapatkan BASF Award. Jadi saat itu platinumnya tuh masih jumlahnya 500.000. Jadi yang tertulis baru jalan, maksudnya belum dihitung lama, itu 2 juta kopi. Terus di tahun yang sama saya nyanyi Return of the Kandar Heroes, itu dapat 3 platinum, artinya 1,5 juta kopi. Di waktu yang bersamaan, 1 tahun 2 lagu itu, 2 album itu berjalan. Jadi saya dapat 7 BASF dalam waktu yang bersamaan. Setelah saya menerima penghargaan itu, di belakang saya ada Eros Jarot sama Yoki Surya Prayogo. Selamat ya Yuni gitu. Terus itu lagunya bisa dapat segitu, kalau lagu kita bisa nggak ya gitu. Okay. Artinya Mas Eros sendiri yang minta, Bapak Eros sendiri yang minta. Saya ininya aja udah gemeter ya, maksudnya Eros Jarot yang minta. Tapi itu faktanya dan saya menyanyikan lagu dia dan saya lebih gemeter nyanyi lagunya mereka. Karena kayak saya nggak ngerasa nyanyi lagu lama. Menyanyi lagu lama itu buat saya kayak apa ya, bukan hal yang sulit, saya nyanyi aja gitu, saya nyanyi aja. Dikasih lagu baru tuh saya lebih kayak nervous gitu, kayak lebih nervous. Lagu Pak Eros sama Shoki sama Bapak Krisya waktu itu, saya anggap itu kayak lagu baru yang tantangannya tuh
lebih sulit dan saya nyanyi lebih lama. Kalau lagu lama saya bisa satu shift 6 lagu, 7 lagu, 8 lagu. Ini kayaknya satu shift 1 lagu gitu. Nah, ini menarik loh Kang Maman, karena banyak penyanyi juga cover begitu ya, atau menyanyikan lagu-lagu lama. Tapi entah kenapa, mungkin saya nggak tahu apakah ini hanya subjektivitas saya ya. Tapi yang memang pas dan selalu enak menyanyikan lagu-lagu lama dan konsisten itu top of mind-nya itu Yuni Shara sampai sekarang. Menurut Kang Maman gimana? Justru ketika Yuni Shara berhasil, lalu kemudian diikuti oleh banyak penyanyi waktu itu dengan lagu-lagu lama. Gara-gara tahun 95 itu dalam seminggu terjual 150.000 kopi Mengapa Tiada Maaf itu. Makanya dia dapat 4 platinum. Kemudian 3 yang Return Condor Heroes yang saya ingat betul, 7 lalu orang kaget. Mbak Boldo senandungin dikit buat kita nostalgia. Siapa yang merubah hatiku? Siapa yang membuat kita satu? Selalu menyatu beban kecewa, tak pernah ragukan berakhir. Itu 500.000 dalam waktu 1 bulan. Makanya terjadi ledakan waktu itu kan. Dan artis-artis tidak malu lagi menyanyikan lagu theme song sinetron atau film asing yang masuk. Sebagai orang yang mengetahui banget dan kenal banget Mbak Yuni, ada hal nggak yang Kang Maman itu sampai sekarang ingin tanyakan dan mungkin belum sempat terungkapkan? Saya nggak akan pernah melupakan beliau karena waktu itu dengan isu yang sangat luar biasa di tahun 90-an, Pemret saya bilang nggak mau tahu, harus dapat Yuni Shara untuk verifikasi konfirmasi isu itu. Dikejar-kejar orang. Saya pun diancam kalau kamu nggak bisa dapat dia, kamu nggak akan diangkat jadi karyawan tetap. Oke. Berat Saya udah berjuang untuk menunggu di Taman Buaya TVRI dan lain sebagainya, nggak ketemu. Tapi saya berjuang untuk dapat. Akhirnya dia bilang, oke kita wawancara jam 1 malam ya. Di mana? Di Bumen, Pejompongan sambil makan nasi goreng. Nasi goreng. Disitulah kemudian saya bisa menyelamatkan karir saya sebagai jurnalis. Dan hebatnya apa kata beliau? Apa yang kamu tahu tulis saja, nggak usah pakai perasaan nggak enakan. Kalau kamu nganggap itu kebenaran tulis saja. Justru dengan kalimat itu membuat saya, apa pentingnya ya hanya mengangkat sebuah gosip tapi kemudian mematikan karir orang. Saya membayangkan bagaimana dulu masuk Jakarta, orang ini seranjang, kalau ada yang nendang pasti ada yang jatuh. Saya yang ketendang, saya yang Dia yang dikasih. ditendang sama Kade gitu. Tapi kok dia nggak pernah duet. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.